Aku tidak diusir. Aku tidak dibentak. Aku masih tidur di rumah yang sama. Masih makan di meja yang sama. Tapi setiap hari, aku merasa seperti orang yang tidak pernah ada. Mereka berbicara tanpa melibatkanku. Mereka mengambil keputusan tanpa bertanya. Dan saat aku mencoba bersuara, mereka menatapku seperti aku mengganggu. Aku baru sadar satu hal yang paling menyakitkan. Tinggal serumah tidak selalu berarti dianggap keluarga. Dan malam itu, satu kejadian kecil membuatku tahu, selama ini, aku bukan disalahpahami. Aku memang tidak diinginkan. Tonton kisah ini sampai akhir, karena mungkin kamu juga sedang ada di rumah, tapi merasa sendirian. Selamat datang di Kisah Dalam Diam. Di channel ini, kami menceritakan luka yang sering tidak terlihat, tentang orang-orang yang memilih diam bukan karena lemah, tetapi karena terlalu lama berharap dimengerti. Jika cerita seperti ini dekat dengan hidupmu, subscribe dan bagikan video ini, agar lebih banyak orang tahu mereka tidak sendirian dalam diam. Sekarang, izinkan aku menceritakan kisahku. Aku masih bangun lebih pagi dari yang lain. Masih memastikan dapur rapi. Masih menyiapkan apa yang bisa kusiapkan, meski tidak pernah diminta. Bukan karena aku terpaksa. Aku melakukannya karena dulu, rumah ini terasa seperti milikku juga. Tapi pagi itu berbeda. Aku duduk di meja makan, menunggu seseorang menyapa. Tidak ada. Mereka lalu lalang di depanku, berbicara satu sama lain, membicarakan rencana hari ini tanpa satupun menoleh padaku. Seolah keberadaanku tidak perlu dicatat. Aku mencoba tersenyum. Aku mencoba bersikap biasa. Aku tidak ingin terlihat sensitif hanya karena hal sepele. Namun rasa itu muncul lagi. Rasa seperti, aku ada, tapi tidak benar-benar di sini. Aku menyodorkan pendapat tentang sesuatu yang akan mereka lakukan hari itu. Bukan memaksakan, hanya sekadar menyampaikan. Tapi kalimatku menggantung di udara, tidak ditanggapi. Salah satu dari mereka langsung melanjutkan pembicaraan, seakan aku tidak pernah membuka mulut. Aku terdiam, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena aku tiba-tiba malu pada diriku sendiri. Malu karena berharap didengar di tempat yang seharusnya aman. Malu karena merasa mengganggu hanya dengan bersuara. Aku mulai mengingat-ingat, sejak kapan aku seperti ini? Sejak kapan aku harus menimbang setiap kata agar tidak dianggap merepotkan? Sejak kapan aku harus menahan diri agar tidak terlihat ikut campur? Aku tidak pernah dimarahi, tidak pernah diusir, tidak pernah diminta pergi. Justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Aku ada di rumah ini setiap hari, mengisi ruang-ruangnya dengan kehadiran, dengan bantuan, dengan diam yang panjang. Tapi perlahan aku sadar, aku hanya dibutuhkan untuk fungsi, bukan untuk pendapat. Untuk membantu, bukan untuk dilibatkan. Siang itu saat mereka pergi bersama tanpa berpamitan, aku berdiri di ambang pintu, menatap punggung yang menjauh. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang berkata, "Kami pergi dulu." Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya lelah. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tapi satu pertanyaan itu terus muncul, mengganggu kepalaku sejak pagi. Jika aku benar-benar keluarga, mengapa rasanya aku selalu sendirian? Di hari itu, untuk pertama kalinya, aku mulai merasa rumah ini tidak lagi hangat. Dan perasaan itu tidak datang dengan marah, tapi dengan sunyi yang perlahan menekan dadaku. Aku mulai terbiasa menahan diri, menahan komentar, menahan pendapat, menahan perasaan yang sebenarnya ingin sekali kusampaikan. Aku belajar membaca suasana. Jika wajah mereka terlihat lelah, aku diam. Jika mereka terlihat sibuk, aku mengalah. Jika pembicaraan mulai mengarah keputusan besar, aku mundur satu langkah.
Aku tidak ingin dianggap ikut campur, tidak ingin disebut ribet, tidak ingin suasana rumah menjadi canggung hanya karena aku berbicara terlalu jujur. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa mengalah adalah bentuk kedewasaan. Bahwa dalam keluarga tidak semua hal harus dibicarakan. Bahwa diam adalah cara terbaik menjaga hubungan tetap utuh. Aku percaya itu. Aku menjadikannya prinsip. Setiap kali ada keputusan yang diambil tanpa melibatkanku, aku bilang pada diri sendiri, tidak apa-apa. Setiap kali pendapatku diabaikan, aku tersenyum dan berkata, mungkin bukan waktunya. Setiap kali aku merasa tersingkirkan, aku menenangkan hati dengan kalimat yang sama. Aku harus mengerti. Aku selalu mengerti, terlalu sering. Aku mengalah saat rencana berubah tanpa pemberitahuan, aku mengalah saat namaku tidak disebut, aku mengalah saat perasaanku tidak dianggap penting. Dan lama-lama, mengalah itu bukan lagi pilihan, tapi kebiasaan yang melekat. Yang tidak kusadari, setiap kali aku mengalah, sedikit demi sedikit aku menghilang. Bukan secara fisik, tapi sebagai bagian dari keluarga. Aku masih ada di rumah itu, masih melakukan peranku, masih hadir saat dibutuhkan. Tapi tidak lagi dianggap sebagai seseorang yang layak didengar. Aku mulai merasakan kelelahan yang aneh. Bukan lelah karena pekerjaan, tapi lelah karena menahan terlalu banyak. Menahan kata-kata, menahan kecewa, menahan harapan agar tidak jatuh terlalu keras. Suatu sore, aku menyadari sesuatu yang sederhana tapi menyakitkan. Aku bisa mengalah 1000 kali, tapi itu tidak akan membuatku lebih dihargai. Justru sebaliknya, semakin aku mengalah, semakin mudah aku diabaikan. Aku menatap diriku sendiri di cermin, mencoba mengenali wajah yang terlihat tenang itu. Di baliknya, ada perasaan asing yang tumbuh pelan-pelan. Perasaan bahwa aku bukan lagi bagian penting dari rumah ini, melainkan hanya seseorang yang selalu siap mengalah demi kenyamanan orang lain. Dan disitulah aku mulai bertanya, meski belum berani menjawabnya, sampai kapan aku harus mengalah agar dianggap keluarga? Aku mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku jarang benar-benar sendirian, tapi hampir selalu merasa sendiri. Rumah ini tidak pernah sepi. Selalu ada suara, percakapan, tawa, televisi yang nyala. Namun, entah kenapa, semua itu tidak pernah terasa ditujukan untukku. Aku sering duduk di ruangan yang sama dengan mereka, mendengar cerita yang dibagikan, rencana yang disusun, keputusan yang dibicarakan. Tapi aku hanya menjadi pendengar yang tidak diminta. Jika aku menanggapi, percakapan itu berhenti sejenak, lalu berlanjut tanpa melibatkanku lagi. Aku melihat mereka tertawa bersama, saling melempar candaan, seolah berada dalam lingkaran yang tertutup rapat. Aku ada di sana, jaraknya dekat, tapi rasanya seperti berada di balik kaca. Bisa melihat, tapi tidak benar-benar ikut. Ada satu sore yang masih kuingat jelas. Mereka berkumpul di ruang tamu, membicarakan sesuatu dengan penuh semangat. Aku duduk tidak jauh dari mereka, menunggu momen yang tepat untuk ikut bicara. Ketika aku akhirnya membuka mulut dan menyampaikan pendapat, ruangan itu tiba-tiba hening. Bukan hening yang hangat, tapi hening yang canggung. Seseorang mengangguk singkat, lalu topik langsung berganti. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak, bukan karena marah, tapi karena malu. Malu karena berharap suaraku berarti. Malu karena merasa seperti orang yang memaksakan diri untuk ikut dalam sesuatu yang bukan bagianku. Sejak itu, aku memilih diam. Aku duduk bersama mereka tanpa benar-benar hadir. Aku tersenyum saat mereka tertawa, meski tidak tahu apa yang lucu. Aku mengangguk saat mereka berbicara, meski tidak ditanya. Aku belajar menempatkan diriku sebagai bayangan. Ada,
tapi tidak diperhitungkan. Malam-malam menjadi waktu yang paling berat. Aku masuk ke kamar dengan perasaan kosong, memikirkan hari yang telah berlalu. Tidak ada kejadian besar, tidak ada kata kasar. Tapi ada banyak momen kecil yang membuatku merasa semakin jauh. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu sensitif? Apakah aku yang salah karena berharap terlalu banyak? Tapi semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin jelas perasaan itu. Aku tidak lagi dianggap bagian dari mereka. Di rumah ini mereka punya kebersamaan. Dan aku hanya punya keberadaan. Di titik itu, aku sadar bahwa kesepian tidak selalu datang saat kita sendirian. Kadang ia justru hadir saat kita berada di tengah orang-orang yang seharusnya menganggap kita keluarga, tapi memilih berjalan tanpa kita. Awalnya, aku hanya diabaikan. Tapi, entah sejak kapan, kehadiranku mulai dianggap sebagai masalah. Setiap kali suasana rumah terasa tidak nyaman, entah kenapa tatapan mereka perlahan mengarah padaku. Bukan dengan marah, bukan dengan kata keras, tapi dengan ekspresi seolah aku adalah penyebabnya. Aku tidak pernah tahu kesalahanku apa, tapi aku bisa merasakannya. Jika aku diam terlalu lama, aku dianggap dingin. Jika aku bicara sedikit lebih jujur, aku dianggap sensitif. Jika aku mencoba menjelaskan perasaanku, aku dibilang terlalu banyak pikiran. Aku berada di posisi yang serba salah. Aku mulai berhati-hati dalam bersikap, menimbang setiap kata sebelum keluar dari mulutku, memikirkan ulang niatku sebelum melakukan sesuatu. Aku takut membuat suasana semakin buruk, padahal aku tidak tahu apa yang sebenarnya salah. Pernah suatu hari aku terlihat lelah dan memilih menyendiri. Tidak lama kemudian, aku mendengar kalimat yang membuat dadaku terasa berat. Kok dia sekarang jadi aneh ya? Kalimat itu diucapkan santai, seperti tidak ada arti. Tapi bagiku, itu seperti penghakiman. Aku ingin menjelaskan. Aku ingin berkata bahwa aku hanya capek, bahwa aku hanya butuh dimengerti. Tapi aku menahannya. Aku tidak ingin dianggap memperbesar masalah. Aku tidak ingin suasana rumah semakin dingin hanya karena aku jujur. Jadi aku kembali memilih diam, meski diam itu semakin menyakitkan. Yang paling menyedihkan adalah ketika masalah muncul, aku selalu menjadi pilihan termudah untuk disalahkan. Jika ada kesalahpahaman, aku dianggap kurang peka. Jika ada suasana tidak enak, aku dibilang terlalu bawa perasaan. Seolah perasaanku sendiri tidak pernah punya tempat di rumah ini. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku benar-benar berubah menjadi orang yang menyebalkan? Apakah aku selama ini terlalu menuntut perhatian? Aku mengulang kejadian demi kejadian di kepalaku, mencoba mencari kesalahan yang mungkin tidak kusadari. Namun semakin aku mencari, semakin aku lelah. Karena apapun yang kulakukan, hasilnya sama. Aku tetap disalahkan meski aku tidak melakukan apa-apa. Di titik itu, aku mulai merasa bukan hanya tidak dianggap, tapi juga tidak dimengerti. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, perlahan berubah menjadi tempat di mana aku harus terus membela diriku sendiri, tanpa pernah benar-benar diberi kesempatan untuk didengar. Dan saat aku menyadari hal itu, ada satu perasaan baru yang muncul. Bukan marah, bukan sedih, tapi kecewa yang sangat dalam. Karena ternyata, menjadi bagian dari keluarga tidak selalu berarti akan dibela. Kadang, justru kita yang paling mudah dikorbankan. Kejadian itu sebenarnya sepele. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata yang langsung jatuh. Tapi justru karena itulah ia terasa begitu menghancurkan. Hari itu mereka berkumpul di ruang tamu, membicarakan sesuatu yang cukup penting. Aku tahu dari nada suara mereka, dari cara mereka saling menanggapi. Aku duduk tidak jauh, mendengarkan sambil melakukan hal lain, berharap jika memang perlu aku akan dilibatkan. Ternyata tidak. Mereka membicarakan rencana yang menyangkut rumah ini, sesuatu yang akan berdampak pada semua orang yang tinggal di dalamnya. Namaku tidak pernah disebut, pendapatku tidak pernah diminta, seolah keputusan itu hanya urusan mereka dan aku hanyalah penonton yang kebetulan ada di ruangan yang sama. Aku menunggu, aku menahan diri,
Aku memberi mereka waktu. Sampai akhirnya aku memberanikan diri bertanya, dengan suara pelan dan hati-hati. Bukan untuk menentang, bukan untuk memaksakan kehendak. Aku hanya ingin tahu. Aku hanya ingin dilibatkan. Namun yang kudapatkan bukan jawaban, melainkan tatapan heran. Salah satu dari mereka berkata dengan nada datar, hampir tanpa emosi. Ini bukan urusan kamu. Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah, tidak dengan nada tinggi. Tapi justru karena itulah ia terasa begitu dingin, begitu final. Seolah posisiku di rumah ini sudah jelas, ada tapi tidak punya hak. Aku terdiam. Seluruh ruangan terasa sunyi, meski sebenarnya percakapan langsung berlanjut seolah tidak terjadi apa-apa. Aku duduk di sana, tubuhku kaku, pikiranku kosong. Aku mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Bukan karena aku ingin ikut campur, tapi karena untuk pertama kalinya aku mendengar secara langsung batas yang selama ini hanya kurasakan. Aku tidak marah. Aku juga tidak menangis saat itu. Aku hanya merasa runtuh, perlahan, tanpa suara. Aku berdiri dan pergi ke kamar, menutup pintu pelan-pelan. Di dalam, aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena aku akhirnya paham. Selama ini aku bukan dianggap keluarga. Aku hanya dianggap ada selama tidak ikut berbicara, selama tidak bertanya, selama tidak berharap. Kejadian kecil itu membuka mataku. Semua yang selama ini kutahan, kuterima, dan kuanggap biasa, tiba-tiba terlihat jelas. Aku bukan disalahpahami. Aku memang tidak diinginkan untuk terlibat. Di hari itu, aku tidak kehilangan rumah. Aku kehilangan tempatku di dalamnya. Dan kehilangan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada sekadar ditinggalkan. Setelah kejadian itu, aku tidak langsung berubah. Aku masih bangun pagi seperti biasa, masih melakukan hal-hal yang selama ini kulakukan, masih bersikap sopan, masih berusaha terlihat baik-baik saja. Dari luar, tidak ada yang berbeda. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang patah. Aku tidak marah. Aku tidak ingin berdebat. Aku hanya lelah. Lelah menahan diri. Lelah berpura-pura tidak terluka. Lelah menjadi orang yang selalu harus mengerti, sementara perasaannya sendiri tidak pernah dianggap penting. Aku menyadari bahwa selama ini aku menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk menjaga kenyamanan orang lain, sampai lupa menanyakan kabar hatiku sendiri. Aku mulai mengurangi keterlibatanku, bukan karena ingin membalas, tapi karena aku tidak punya energi lagi. Jika dulu aku selalu sigap membantu, sekarang aku memilih menunggu diminta. Jika dulu aku aktif bertanya, sekarang aku diam. Aku ingin melihat apa yang terjadi jika aku berhenti mengalah. Hari-hari berjalan tanpa banyak perubahan. Tidak ada yang bertanya kenapa aku lebih pendiam. Tidak ada yang menyadari aku menarik diri. Dan disitulah aku mendapatkan jawaban yang tidak pernah kuucapkan dengan lantang. Kehadiranku memang tidak sepenting itu. Aku sering duduk sendirian, memikirkan semua yang telah kulalui di rumah ini. Mengingat betapa keras aku berusaha menjadi bagian dari mereka. Betapa sering aku menurunkan egoku demi menjaga suasana. Dan betapa jarangnya semua itu dibalas dengan pengertian. Ada malam-malam ketika aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku egois jika memilih lelah? Apakah aku salah jika ingin berhenti berjuang sendirian? Aku bergulat dengan rasa bersalah yang aneh. Rasa bersalah karena ingin memilih diriku sendiri. Aku tidak ingin pergi dengan amarah. Aku tidak ingin meninggalkan rumah ini dengan hati penuh kebencian. Tapi aku juga tahu, jika aku terus bertahan seperti ini, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Aku akan menjadi seseorang yang hanya ada untuk mengisi ruang tanpa pernah benar-benar hidup. Di titik itu, aku menyadari satu hal penting. Lelah
bukan tanda kelemahan. Lelah adalah sinyal bahwa aku sudah terlalu lama mengabaikan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan sebuah pilihan yang selama ini kutakuti. Berhenti bertahan demi orang-orang yang tidak pernah benar-benar menganggapku keluarga. Aku tidak mengumumkan apapun. Tidak ada keputusan yang kusampaikan dengan kata-kata. Aku hanya berhenti melakukan hal-hal yang selama ini kulakukan tanpa diminta. Aku tidak lagi sigap bangun lebih pagi, tidak lagi memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi, tidak lagi menawarkan bantuan sebelum diminta. Aku hadir secara fisik, tapi emosiku mulai menjaga jarak. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk bertahan. Aku ingin tahu, apa yang terjadi jika aku berhenti menjadi orang yang selalu siap mengalah. Awalnya, tidak ada reaksi. Hari-hari berjalan seperti biasa. Mereka tetap melakukan rutinitas mereka, tetap berbicara satu sama lain, tetap membuat keputusan tanpa melibatkanku. Seolah penarikanku tidak berarti apa-apa. Tapi perlahan, perubahan kecil mulai terlihat. Suatu pagi, seseorang terlihat kebingungan karena sesuatu yang biasanya sudah siap. Tidak ada yang menyalahkanku, tapi aku bisa merasakan ketidaknyamanan itu. Ada jeda. Ada kebingungan kecil yang dulu tidak pernah ada karena aku selalu mengisi celah itu. Aku tetap diam, bukan karena dingin, tapi karena aku sudah terlalu lelah menjelaskan. Aku mulai menghabiskan waktu lebih banyak di kamar, membaca, menulis, mengurus hal-hal kecil untuk diriku sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mendengarkan kebutuhanku sendiri tanpa merasa bersalah. Ada perasaan asing yang muncul. Ringan, tapi juga menakutkan. Ringan karena aku tidak lagi memikul beban yang bukan milikku. Menakutkan karena aku mulai melihat dengan jelas betapa mudahnya aku diabaikan selama ini. Beberapa dari mereka mulai bertanya singkat, "Kamu kenapa?" Aku menjawab sejujurnya, "Aku capek." Tidak ada pembicaraan panjang setelah itu. Tidak ada usaha untuk menggali lebih dalam. Tapi pertanyaan itu saja sudah cukup membuktikan satu hal. Kehadiranku baru terasa saat aku tidak lagi mengisi semua peran. Aku tidak lagi berharap mereka berubah. Harapanku kini bergeser, bukan pada mereka, tapi pada diriku sendiri. Aku ingin berhenti hidup dalam peran yang tidak pernah benar-benar kupilih. Di fase ini, aku belajar bahwa menarik diri bukan berarti menyerah. Kadang itu adalah cara paling jujur untuk melihat kebenaran. Dan kebenaran itu tidak selalu menyenangkan, tapi setidaknya jelas. Aku masih ada di rumah itu, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi mengorbankan diriku agar terlihat pantas menjadi bagian dari mereka. Keputusan itu tidak datang dengan ledakan emosi, tidak ada tangisan keras, tidak ada kata perpisahan yang diucapkan dengan suara tinggi. Ia datang dalam bentuk ketenangan yang aneh. Aku bangun suatu pagi dan menyadari bahwa hatiku sudah tidak lagi ingin menunggu. Tidak ingin berharap. Tidak ingin bertanya, apakah hari ini aku akan dianggap atau tidak. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun di rumah ini. Aku berjalan melewati ruangan-ruangan yang sudah sangat kukenal. Dinding yang sama, perabot yang sama, suara-suara yang sama. Tapi perasaanku berbeda. Aku tidak lagi merasa menjadi bagian yang tertinggal. Aku hanya merasa selesai. Aku duduk sendiri dan berpikir panjang tentang semua yang sudah kulalui. Tentang bagaimana aku bertahan terlalu lama di tempat yang membuatku mengecil. Tentang bagaimana aku meyakinkan diri bahwa diam adalah satu-satunya cara agar diterima. Padahal, diam itu perlahan menghapusku. Aku tidak menyalahkan siapapun sepenuhnya. Aku juga tidak membenarkan semuanya. Aku hanya jujur pada diriku sendiri, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus berada di rumah yang membuatku merasa asing. Aku tidak bisa terus berharap dianggap keluarga, sementara keberadaanku selalu dipinggirkan. Aku memilih untuk berhenti menunggu pengakuan, berhenti berharap dilibatkan, berhenti menggantungkan harga diriku pada sikap orang lain.
Keputusan itu tidak berarti aku membenci mereka. Aku tetap menghargai apapun yang pernah kami jalani bersama. Tapi aku tahu, menghargai orang lain tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan diriku sendiri. Saat aku akhirnya menyampaikan keputusanku, tidak ada yang benar-benar terkejut. Tidak ada yang berusaha menahanku. Dan justru disitulah aku menemukan kejelasan yang selama ini kucari. Aku bukan pergi karena emosi. Aku pergi karena sadar. Aku melangkah keluar dengan langkah pelan, membawa lebih sedikit barang, tapi hati yang lebih ringan. Ada sedih, tentu saja, tapi tidak ada penyesalan. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri tanpa rasa bersalah. Aku tidak lagi bertanya apakah aku pantas dianggap keluarga. Aku tahu jawabannya sekarang. Keluarga seharusnya menjadi tempat pulang, bukan tempat kita terus merasa harus membuktikan diri. Dan di hari itu, meski aku meninggalkan rumah yang pernah kuanggap segalanya, aku justru menemukan satu hal yang lama hilang. Diriku sendiri. Tidak semua luka datang dari bentakan atau pengusiran. Ada luka yang tumbuh pelan-pelan, dari rasa tidak dianggap, dari diam yang terlalu lama dibiarkan. Luka karena terus mengalah, berharap suatu hari akan dilibatkan, berharap dianggap keluarga, hanya karena tinggal di tempat yang sama. Aku belajar bahwa berada di dalam rumah tidak selalu berarti memiliki tempat di hati orang-orang di dalamnya. Kita bisa ada setiap hari, membantu, mengerti, dan berusaha menjaga suasana, tapi tetap merasa sendirian. Dan perasaan itu bukan hal sepele, itu adalah sinyal bahwa ada yang tidak sehat. Seringkali kita bertahan karena takut dianggap egois, takut dibilang tidak tahu diri, takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya sudah lama tidak kita miliki. Padahal bertahan terlalu lama di tempat yang membuat kita merasa kecil hanya akan mengikis harga diri sedikit demi sedikit. Mengalah memang mulia, diam kadang perlu. Tapi ketika mengalah dan diam membuat kita kehilangan suara dan jati diri, saat itulah kita perlu berhenti dan bertanya, untuk siapa semua ini? Jika kamu sedang berada di posisi merasa tidak dianggap di rumah sendiri, ingatlah satu hal penting. Kamu berhak dihargai, kamu berhak didengar, dan kamu berhak memilih dirimu sendiri tanpa harus merasa bersalah. Terima kasih sudah menonton kisah dalam diam sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi penguat langkahmu. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena setiap diam selalu menyimpan cerita yang layak didengar.